Hai anak-anak semuanya, apa kabar? Pastinya kabar kalian selalu sehat dan baik ya. Nah, kali ini bertemu lagi dengan Ibu pada materi pembelajaran di kelas 7. Materinya adalah pemanasan global. Kompetensi dasar pembelajaran yang harus kalian capai yaitu KD 310, memahami perubahan iklim dan dampaknya bagi ekosistem. KD 410, membuat tulisan tentang gagasan adaptasi atau penanggulangan masalah pada perubahan iklim. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran, mampu mengidentifikasi faktor penyebab efek rumah kaca, mampu mengetahui gejala-gejala pemanasan global, mampu mengidentifikasi faktor penyebab pemanasan global, mampu memberi contoh aktivitas manusia penyebab pemanasan global, mampu mendeskripsikan dampak pemanasan global, serta mampu mengidentifikasi usaha-usaha menanggulangi pemanasan global. Sadarkah kalian kalau akhir-akhir ini cuaca tidak menentu, kadang hujan, kadang terik matahari, mendung, dan selalu berubah-ubah. Es di kutub utara dan selatan ikut juga mencair, yang membuat hewan-hewan di sana kehilangan tempat tinggal. Seringnya banjir yang diakibatkan oleh permukaan air laut yang meningkat itu diakibatkan oleh gletser yang mencair. Ternyata penyebab dari semua itu adalah perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan secara signifikan pada iklim, suhu udara, dan curah hujan. Terjadi karena tingginya konsentrasi gas CO2 dan gas lainnya di atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca. Bulan Mei hingga September di Indonesia berlangsung musim kemarau dan bulan Oktober hingga April berlangsung musim penghujan. Akan tetapi, beberapa tahun terakhir ini perubahan musim tidak dapat diprediksi lagi. Terkadang bulan Mei masih turun hujan, dan di bulan November masih berlangsung musim kemarau. Tanpa adanya siklus air, karbon dioksida dan metana, kehidupan di bumi tidak akan terjadi. Bumi juga akan menjadi sangat dingin apabila tidak terdapat gas-gas rumah kaca di atmosfernya. Sebaliknya, jika jumlah gas-gas rumah kaca terus bertambah di atmosfer, maka suhu bumi akan terus meningkat. Efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi memerangkap panas. Ketika radiasi sinar matahari mengenai permukaan bumi, maka akan menyebabkan bumi menjadi panas. Radiasi panas bumi akan dipancarkan lagi ke atmosfer. Panas yang kembali dipantulkan oleh bumi terhalang oleh polutan udara, sehingga terperangkap dan dipantulkan kembali ke bumi. Proses ini menahan beberapa panas yang terperangkap, kemudian menyebabkan suhu bumi meningkat. Akibatnya, bumi akan tetap menjadi hangat dan suhunya semakin meningkat. Gas rumah kaca akan membiarkan cahaya matahari masuk ke dalam bumi. Akan tetapi, gas tersebut memantulkannya kembali ke permukaan bumi. Dengan demikian, kondisi di bumi akan tetap hangat. Beberapa radiasi inframerah melewati atmosfer dan beberapa lainnya diserap dan dipancarkan kembali ke semua arah oleh molekul gas rumah kaca. Adanya gas-gas rumah kaca inilah yang membuat iklim bumi layak huni. Tanpa adanya efek rumah kaca, permukaan bumi akan berubah sekitar 60 derajat Fahrenheit atau 15,6 derajat Celcius lebih dingin. Banyaknya aktivitas manusia yang berdampak negatif seperti gas limbah industri dan rumah tangga menjadi penyebab pemanasan global ketiga terbesar setelah emisi gas kendaraan bermotor. Efek kendaraan bermotor sangat berpengaruh bagi pemanasan global karena gas yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor adalah gas karbon monoksida yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, serta gas karbon monoksida yang menyebabkan rumah kaca. Karbon dioksida yang dihasilkan dari pembakaran bahan-bahan organik seperti sampah dapur ataupun sampah daun
memberikan kontribusi peningkatan gas rumah kaca sebesar 5%. Contoh aktivitas manusia lainnya adalah hutan yang dibakar ataupun pohon yang tumbang yang bisa menyebabkan pemanasan global. Masih banyak aktivitas manusia lain yang bisa menyebabkan bumi sakit. Penyebab secara umumnya adalah meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca seperti CO2 akan mempengaruhi kadar panas di bumi. Banyak dari radiasi matahari yang menyinari permukaan bumi kemudian direfleksikan kembali ke angkasa. Inilah yang membuat terjadinya global warming atau pemanasan global. Pemanasan global adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap, serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. Setiap tahunnya, kadar CO2 di atmosfer terus-menerus meningkat. Beberapa faktor yang menyebabkannya adalah emisi CO2 yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit tenaga listrik. Emisi CO2 juga berasal dari pembakaran gasolin sebagai bahan bakar alat transportasi. Emisi metana bisa berasal dari hewan, lahan pertanian, dan dari dasar laut Arktik. Penebangan liar yang disertai dengan pembakaran lahan hutan juga mempengaruhi. Penggunaan CFCs dalam refrigerator atau pendingin. Meningkatnya penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. Adapun yang menjadi dampak pemanasan global yaitu temperatur bumi menjadi semakin tinggi. Mungkin di beberapa wilayah temperaturnya menjadi lebih tinggi dan di wilayah lain mungkin tidak. Meningkatnya frekuensi badai. Dengan meningkatnya pemanasan global, air di laut memanas yang akan memanaskan udara di sekitarnya sehingga menciptakan angin topan. Dampak lain adalah penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon adalah salah satu lapisan yang berada di atmosfer yang berdasarkan pengamatan satelit diketahui bahwa lapisan ozon secara berangsur-angsur mengalami penipisan. Terjadinya perubahan musim menyebabkan pola cuaca menjadi tidak menentu dan ekstrim. Hal ini membuat gagal panen, di mana perubahan musim bunga meningkatkan risiko kegagalan tanaman untuk berbuah dan dipanen. Terjadinya pemanasan global menyebabkan beberapa satwa mengalami perubahan habitat sehingga bermigrasi. Migrasi ini akan menyebabkan sebagian hewan tidak dapat beradaptasi sehingga mengalami kepunahan. Rusaknya ekosistem laut. Kondisi terumbu karang terus berkurang dan rusak akibat pemanasan global. Sekali terumbu karang terpengaruh, seluruh ekosistem yang berkembang menjadi usang, termasuk penurunan sektor perikanan. Mencairnya gletser yang menyebabkan kadar air laut meningkat. Begitu pula dengan daratan pantai yang landai, lama-kelamaan akan mengalami peningkatan akibat penggenangan air. Saat CO2 dan gas rumah kaca lainnya memasuki atmosfer, suhu akan meningkat, memicu peningkatan penguapan air ke atmosfer. Peningkatan kelembapan ini akan memicu hujan yang semakin deras dan akan semakin ekstrim seiring dengan pemanasan global. Beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pemanasan global yaitu: mulailah dengan menghemat bahan bakar pada kendaraan. Mengurangi berkendara dengan kendaraan pribadi berarti lebih sedikit mengeluarkan emisi. Kita juga bisa melakukan penanaman pohon kembali atau reboisasi di lingkungan kita masing-masing. Semakin banyak pohon yang ditanam di bumi, maka semakin banyak udara yang dapat dibersihkan dari berbagai macam polutan.
Mendaur ulang barang yang sudah tidak bisa digunakan menjadi barang yang lebih memberikan manfaat. Contohnya dengan cara memisahkan barang yang berbahan organik dan anorganik. Kemudian barang yang bukan organik seperti botol plastik bisa dikreasikan menjadi pot tanaman atau kotak pensil. Sedangkan barang yang berbahan organik bisa dimanfaatkan menjadi pupuk kompos. Sebaiknya kita tidak menebang pohon di hutan secara sembarangan. Dengan mengurangi dampak penebangan hutan secara ilegal, kita berperan aktif dalam menjaga kelestarian hutan yang saat ini banyak mengalami kerusakan. Hal ini karena pohon merupakan tumbuhan yang dapat menyerap gas CO2 dan menghasilkan oksigen. Usaha selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah dengan beralih ke energi alternatif. Contohnya adalah pembangkit listrik berbahan bakar fosil harus segera diganti dengan energi bersih seperti sinar matahari, angin, air, panas bumi, dan biomasa. Sumber energi tersebut sangat berlimpah ruah, namun belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Saatnya kita mulai menghemat listrik untuk mengurangi pemanasan global. Gunakan listrik secara bijak, matikan lampu saat tidur, mematikan TV saat selesai menonton, dan juga sebaiknya pada siang hari, dalam penggunaan lampu, kita sebaiknya menggunakan cahaya matahari sebagai sumber penerang. Selain hemat, tentu lebih sehat. Sebaiknya kita menghemat penggunaan kertas dan tisu, karena kertas dan tisu dibuat dari pohon di hutan. Kita juga seharusnya mengurangi pemakaian plastik kresek dalam berbelanja dan menggantinya dengan tas kain yang bisa dipakai secara berulang kali. Berdasarkan penelitian, bahwa setiap pepohonan hijau dapat menangkap karbon yang cukup untuk mengimbangi emisi yang dihasilkan dari gas buang pengendara mobil selama setahun. Nah, sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk bumi kita ini? Di sekolah pastinya banyak kegiatan yang bisa dilakukan. Ayo, dipikirkan. Salah satunya, bersama dengan teman-teman di sekolah, membuat produk pada mata pelajaran prakarya dari karton bekas, kaleng bekas, menjadi suatu barang yang bermanfaat. Misalnya, dijadikan sebagai bunga plastik yang terbuat dari bungkus permen, aneka tas, ataupun hiasan dinding lainnya. Di rumah juga kita harus menggunakan air dengan hemat, mematikan keran air ketika bak air sudah penuh, tidak menggunakan lampu di siang hari, atau menggunakan sepeda ketika bepergian jika memungkinkan. Di sekolah juga ada kegiatan pramuka, di mana kegiatan pramuka ini juga sering menyelenggarakan penanaman 1000 pohon yang sering dilakukan di sekolah ataupun di luar sekolah. Selain itu, kita juga bisa mengingatkan orang lain mengenai bahaya pemanasan global. Hal ini dilakukan karena masih banyak orang yang tidak sadar akan bahaya pemanasan global. Semua kegiatan itu bisa membuat bumi kita kembali tersenyum, kembali hijau, dan kembali layak untuk dihuni. Mari serukan Stop Global Warming dan selamatkan bumi kita. Demikian materi pembelajaran kita kali ini. Ibu berharap melalui materi ini, pemahaman kalian tentang pemanasan global semakin bertambah. Dan Ibu juga berharap video ini dijadikan sebagai referensi pembelajaran kalian di sekolah. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap ceria ya dimanapun kalian berada. Sampai jumpa.